Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Pak Pol Bagi Tips. Jadi channel ini adalah channel yang membahas tentang segala seluk-beluk di kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka juga saya bahas di video ini ya, di channel ini ya. Oke teman-teman, buat kalian-kalian yang akan masuk di anggota Polri, nah pasti kalian akan melewati yang namanya tes kesamaptaan jasmani. Oke, di tes jasmani ini saya akan memberikan sedikit tips buat kalian ya. Buat kalian dan tentunya beberapa pengetahuan atau info-info yang harus kalian ketahui agar di saat ketika kalian mengikuti tes kesamaptaan jasmani kepolisian ini, kalian tidak kebingungan dan mengakibatkan kalian gugur di tes jasmani ini. Padahal tes jasmani ini adalah tes yang diujikan di saat-saat awal dan tentunya mempunyai nilai yang diperhitungkan di saat tes, khususnya tes kesamaptaan jasmani, dan juga tentunya nilai yang akan diperhitungkan ketika kalian akan masuk pada nilai akhir, yaitu nilai yang menentukan apakah kalian bisa masuk di pendidikan di kepolisian atau kalian gugur. Tes jasmani ini adalah tes yang dilakukan kepada kalian, kepada calon siswa Polri, baik itu Bintara, Tamtama, Akpol, SIPSS, ya, yang dilakukan untuk mengukur ketahanan kalian, endurance kalian, terutama di bagian otot-otot kalian. Ya, seperti yang kita tahu kan, di tes jasmani ini adalah, ya seperti yang kalian tahu kan, di tes jasmani ini ada namanya tes lari ya. Jadi di tes lari itu kalian akan dites selama 12 menit. Nah, kalian akan diperhitungkan berapa waktu kalian mengitari lintasan yang telah disediakan ya. Kalau kalian tidak bisa melampaui batas yang ditentukan, nilai cukup untuk melintasi lintasan tersebut, maka kalian akan di-TMS-kan atau digugurkan ya. Namun jika kalian lulus, nilai kalian akan dihitung di situ. Berapa meter yang kalian lewati untuk melintasi lintasan yang disediakan selama 12 menit, dan kalian akan mendapatkan nilai di situ. Nanti kemudian akan digabungkan dengan nilai jasmani B dan juga nilai renang. Itulah nilai ujian kesamaptaan jasmani. Yang kemudian kalian ada tes kesamaptaan B. Ya, jadi yang tes kesamaptaan A itu yaitu yang tadi yang saya bilang tadi ya, lari itu ya, lari 12 menit. Kemudian untuk tes kesamaptaan B ada push up, sit up, pull up, dan juga sateran ya, lari 8 ya kalau orang kita bilang orang timur ya. Nah, yang 4 item itu merupakan tes kesamaptaan B. Itu juga mempunyai standar nilai. Jadi di antara kalian misalnya kalau ada yang tidak mampu memenuhi standar nilai yang ditentukan dari keempat tes tersebut di kesamaptaan B ini, maka kalian akan di TMS-kan. Kemudian untuk nilai di situ juga akan mendapatkan nilai, dan nilai itu dipergunakan apakah kalian bisa lanjut ke tes berikutnya setelah tes kesamaptaan jasmani ini ya. Dan tentunya nilai item itu akan digabungkan dengan nilai kesamaptaan A, yaitu yang lari. Itu akan digabungkan jadi A tambah B. Kemudian yang ketiga di tes kesamaptaan jasmani itu ada namanya tes renang. Nah, tes renang ini yang selalu menjadi momok buat banyak orang. Bukan hanya dari generasi kalian, tapi dari generasi kami, generasi terburuk ya. Generasi terburuk di dunia One Piece. enggak. Jadi dari generasi terdahulu. Ya karena memang ada juga beberapa orang yang ya tidak pernah berenang atau mungkin tidak pernah melihat laut atau tidak pernah berenang di kali ya. Saya itu dari kecil memang sudah biasa berenang di kali, jadi melawan arus. Jadi ketika masuk tes kepolisian ya saya rasa itu sangat kecil, kacangan banget, itu cuma 25 meter kok. Tapi bagi mereka buat kalian-kalian yang tidak tahu berenang, nah ini bakalan jadi masalah yang sangat-sangat besar ini. Ini kalau mereka bilang ini mustahil. Nah, saya sudah membuat satu video itu berisi tentang rekomendasi video yang harus kalian tonton sebelum kalian masuk di anggota Polri. Linknya sudah saya taruh di bawah. Nanti saya akan taruh di bawah, dan ya itu video masih sepi. Itu sayang banget loh. Saya sudah buat sebaik-baik mungkin supaya bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Nah, dan tentunya untuk perhitungan nilai jasmani ini kalian bisa kepoin channelnya Rudy Topshare. Dia top share banget di membahas tentang jasmani ini. Dan nanti linknya saya sertakan di bawah. Nah, untuk terakhir kalinya saya mau mengingatkan kepada kalian, tes jasmani ini, di saat kalian mengikuti tes jasmani itu ada nilai MS dan TMS-nya. MS TMS ini baik berupa per item ya. Jadi misalnya kalau kalian lari tidak mencapai target, kan akan di TMS-kan. Kemudian kalau setelah kalian lulus, setelah misalnya kalian bisa melewati lari 12 menit, kalian akan
diberi nilai, dan beri nilai itu akan berpengaruh pada tes berikutnya setelah jasmani, dan juga tentunya akan menjadi nilai perhitungan ketika nilai akhir. Nah, saya akan berikan sedikit gambaran nilai perhitungan tes jasmani dan nilai akhir yang berlaku pada tahun 2021. Semoga kalian bisa mengerti ya. Kalau saya akan berikan screenshot dan kalian pahami, oh ini berarti nilai jasmani hitungannya begini, nilai akhir ini ternyata di nilai jasmani. Kalian bisa pikirkan itu. Kalian kan sudah gede kan, kalian kan sudah kelas 3 SMA. Tentunya otak kalian itu sudah mampu mencerna hal-hal yang seperti ini. Kalian harus membiasakan, jangan sampai ketika kalian sudah berumur 23, 25, kalian tidak bisa membiasakan otak kalian bekerja lebih expert lagi ya. Dan ini tentunya akan berimbas pada ketika kalian masuk di suatu pekerjaan atau melamar pekerjaan, ya, terutama di Polri ya. Karena di Polri ini untuk tahun-tahun ke sini ini, yang dari tahun-tahun 2018 ke atas ini sampai ya mungkin sampai akhir dunia ini, sampai Indonesia sudah tidak ada lagi, nilainya itu pasti akan terus, standarnya itu pasti akan dinaikkan terus. Dan yang pasti adalah nilai otak kalian akan selalu dinaikkan. Misalnya tes psikologi, tes kemampuan tes pengetahuan, pasti akan selalu dinaikkan standar nilainya. Karena kalau misalnya seperti kita zaman-zaman dahulu, masih zaman-zaman saya dulu, itu yang saya merasa itu yang paling banyak nilai itu adalah nilai tes jasmani. Karena apa? Ketika saat itu, kehidupan saat itu memang membutuhkan orang-orang yang punya badan kuat dan juga tentunya bisa bergulat ya. Nah, tapi dengan kondisi sekarang yang walaupun kita hanya cuma ngejewer saja orang yang sudah tahu-tahu dia sudah melanggar peraturan lalu lintas, dia sudah melakukan tindak kejahatan, kalau kita jewer terus ada yang kamera yang merekam, ya kalian tahu kan, tentunya kita akan jadi masalah, terutama bagi kita yang ya menjewernya. Walaupun itu cuma hanya menjewer ya, tapi ya begitulah kalian yang harus kalian hadapi kenyataan saat ini. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan tentunya saya berdoa semoga kalian yang akan mengikuti tes jasmani, kalian lulus di tes jasmani, dan tentunya kalian harus mempunyai nilai yang tinggi agar ketika nilai akhir tes jasmani ini, nilai perhitungannya maksudnya tinggi lah, jadi bisa mendongkrak nilai-nilai yang di bawah. Oh iya, soal mendokrat ini yang banyak orang yang salah berpikiran tentang pendokratan nilai ini. Misalnya di kesamaptan A kurang, kesamaptan B kurang. Sebenarnya dia tidak mendongkrat, dia hanya mendukung ya. Jadi nilai-nilai itu akan diperhitungkan di nilai jasmani ya. Kalau misalnya di tiap itemnya itu 0, maka kalian akan di TMS kan. Kalian tidak, walaupun nilai kalian di tempat lain, di tes lain tinggi, tapi nilai di salah satu item kalian tes keselamatan jasmani 0, maka kalian akan di TMS kan. Itu memang sungguh kenyataan yang harus kalian hadapi. Ya, mungkin video saya kali ini agak kepanjangan dan juga ya sedikit kecepatan lah suara saya, karena saya sangat antusias sekali menjelaskan ini. Dan kondisi ruangan juga lagi sepi, jadi saya bebas untuk berekspresi. Mereka lagi makan siang. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.